Shalom, selamat bertemu kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan saat kita mendengarkan firman-Nya. Kita satukan hati dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan ini yang Kau beri. Sekalipun kami tidak bertatap muka langsung, biarlah Tuhan firman-Mu hadir bagi kami menjamah melawat. Di dalam kuasa-Mu yang dahsyat itu, kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, melalui pemberitaan firman Allah saat ini, kiranya Engkau dapat membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan dan mengenal Engkau dengan lebih sungguh. Urapi hamba-Mu, layakkan dan kuduskan hamba-Mu, sehingga pengurapan Allah Roh Kudus sungguh memenuhi hidup hamba-Mu dalam kami berbagi sabda Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita mau belajar satu hal, terutama buat kekasih-kekasih saya yang baru pertama kali kita bertemu, sekalipun secara virtual. Saya Pendeta Otto Halomuan Nainggolan. Saya gembala sidang di Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Cibubur. Saya mengajar juga bidang studi agama Kristen dan budi pekerti di SMA Kemurnian 2. Dan hari ini dalam acara MPLS kita, di tengah-tengah ibadah, kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan kita mau saling berbagi dari kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Satu ayat ini saja kita pelajari. Kita mau menyimaknya dengan baik sehingga kita paham benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amsal pasal yang ke-12 ayat 1 saya akan bacakan buat kita semua. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ada dua frase atau dua bentuk kalimat yang disampaikan oleh penulis Amsal ini. Dikatakan dalam bagian pertama, di sana dikatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Dan kalimat kedua itu adalah kalimat yang kontradiksi dengan kalimat pertama. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Apa makna kalimat pertama? Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Kata mencintai itu artinya adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh seorang manusia untuk memiliki, untuk menyayangi akan suatu hal. Dan dalam hal ini adalah didikan. Dengan kata lain, Allah menginginkan setiap kita orang percaya bahwa kita mencintai, ingin memiliki apa yang disebut dengan didikan. Apa itu didikan? Didikan adalah suatu proses, suatu perlakuan mendidik, sesuatu yang dilakukan. Apa yang disebut dengan didikan, tentu itu merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada seseorang. Contoh, misalnya Tuhan memberikan didikan kepada kita
melalui firman-Nya hari ini. Oke? Nah, lalu orang tuamu memberikan didikan kepadamu sebagai anak-anaknya, baik di rumah, baik waktu jalan-jalan, vacation misalnya, ataupun misalnya waktu kamu ada di sekolah, engkau mendapatkan didikan dari orang tuamu yang di sekolah, yaitu guru-guru dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi lingkungan yang ada di sekitarmu itu memberikan didikan. Alam yang ada di tengah-tengah lingkunganmu bisa jadi memberikan didikan kepada hidupmu. Sehingga waktu pemazmur bilang, saat aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung. Bayangkan, dia belajar, dia mendapatkan sesuatu saat dia melihat gunung-gunung yang dijadikan oleh Allah. Dengan kata lain, didikan ada di segala tempat, di semua keadaan. Baik keadaan itu susah maupun keadaan itu senang. Baik itu keadaan sehat maupun keadaan sakit. Didikan itu jelas pasti ada. Tetapi persoalannya adalah, didikan itu kita mau terima atau enggak? Kita mencintai didikan itu atau enggak? Maka jelas, kalimat yang pertama disambung dengan kalimat bagian kedua. Makanya dibilang, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Kalau boleh dibilang begini, didikan dan pengetahuan itu satu hal yang beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Itulah didikan dan pengetahuan. Jadi dia jalan beriring begitu. Ya. Mari sama-sama kita pahami, waktu kita masuk ke tingkat SMA, kenapa kita masuk tingkat SMA? Karena ada satu keinginan kita naik tingkat. Karena ada satu keinginan kita, ada sebuah kemajuan bagi hidup kita. Dasarnya apa? Karena kita mencintai diri kita. Karena kita mencintai diri kita, kita pengen maju. Kita pengen tambah, kita pengen naik tingkat. Karena kita mencintai diri kita. Nah, sekarang waktu kita sudah mencintai diri kita, dan kita maju satu step dari SMP ke SMA, kita mau belajar lagi apa yang disebut dengan mencintai pada strata atau pada tingkat SMA. Tentang pengetahuan di SMA. Tentang didikan di SMA. Kan begitu. Karena didikan waktu di SMP dengan didikan waktu di SMA tentu beda. Karena tingkatannya juga udah berbeda. Didikan saya kepada anak saya yang masih 12 tahun dengan didikan saya kepada anak saya yang sudah kuliah tentu berbeda. Berbeda. Bahasanya juga berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan didikan dan pengetahuan itu? Langkah pertamanya adalah kita punya rasa mencintai. Kita ada rasa yang disebut dengan keinginan. Kita punya rasa dengan yang disebut kerinduan. Gitu. Orang yang mencintai pasti punya kerinduan lah ya. Gak mungkin dia kalau dia gak mencintai dia punya kerinduan. Orang-orang yang gak mencintai gak punya kerinduan. Itu. Pemahaman yang harus kita miliki sebagai langkah awal waktu kita masuk ke SMA, kita mencintai dulu. Kita sudah mencintai diri kita sendiri.
Makanya kita pengen maju. Dan saat ini kalian semua sudah ada pada step yang naik satu tingkat dari SMP. Maka kalian harus punya rasa mencintai, rasa keinginan, ingin memiliki didikan, ingin memiliki pengetahuan pada tingkat SMA. Ini dulu. Kalau belum punya perasaan ini, maka kalian akan berat menjalani apa yang disebut dengan proses pendidikan di SMA. Satu bahan perenungan kita. Secara pribadi, mari kita merenungkan keberadaan hidup kita masing-masing. Saya rindu enggak? Saya mencintai enggak proses pendidikan yang ada di SMA Kemurnian 2 ini? Ini harus menjadi perenungan kita secara baik. Maka saya percaya saat kita mencintai didikan, pengetahuan itu secara automatically akan datang kepada kita terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Karena kita punya keinginan. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah Allah menginginkan kita memiliki pengetahuan. Itu. Allah menginginkan kita untuk kita memiliki pengetahuan. Makanya ada pada bagian lain dari firman Allah dibilang dengan tegas, "Hai, jangan bodoh." Kan jelas itu. Allah menginginkan setiap orang percaya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Pengen gak? Itu. Waktu kita memahami bahwa Allah menginginkan kita memiliki pengetahuan, itu sebenarnya suatu anugerah buat kita. Rahmat Tuhan yang besar buat kita. Bayangkan, Allah saja menginginkan untuk kita punya pengetahuan. Masakan kita sebagai umatnya gak pengen punya pengetahuan? Ini kan aneh. Gitu. Aneh. Saya percaya kita semua sudah melalui proses didikan. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan seperti apa yang kita miliki sekarang ini. Baik kalian maupun saya. Punya strata atau kapasitas pengetahuan masing-masing. Punya tingkatan pengetahuan masing-masing. Karena apa? Karena kita juga punya keinginan untuk diisi dengan pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang baik dan benar. Makanya lihat, kalau kita belajar dari Kejadian pasalnya yang ketiga, di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu Dia berfirman kepada mereka bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan. Apa itu? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu. Dengan kata lain, Allah mencintai pengetahuan. Oleh sebab itu Dia pengen kita berpengetahuan. Ini anugerah buat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga. Siapa membenci teguran adalah dungu.
Kalau bagian pertama penulis Amsal berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, dia ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pada frase bagian yang kedua, itu merupakan teguran, itu merupakan sindiran. Siapa yang membenci teguran, dungu, gak tanggung tegurannya itu. Siapa benci sama teguran, dungu. Pada bagian yang lain, seorang bapak yang mengasihi anaknya akan menghajar anaknya. Pada ayat juga yang lain dikatakan, jika engkau mengasihi anakmu, ambillah rotan, hajarlah dia tapi sayangi nyawanya. Dengan kata lain, kadangkala teguran yang keras itu pun merupakan didikan buat kita. Tetapi siapa yang marah, yang benci terhadap teguran, Alkitab mencatat dengan baik bahwa mereka adalah manusia yang dungu. Saya percaya kita semua bukan manusia-manusia yang dungu, amin. Tetapi orang-orang yang tidak membenci saat kita ditegur. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa teguran itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Contoh, misalnya ditegur sama papi, mami gitu, karena kelakuan kita yang gak benar. Jangan marah, jangan ngelawan. Papi tahu apa? Mami tahu apa? Zaman papi, mami SMA kan begono. Beda dengan zaman sekarang. Papi mamimu pun pernah jadi anak SMA. Dan kalaupun papi mamimu ada pada tingkat yang sekarang, maka saya percaya orang tuamu menegur engkau karena dia pengen anaknya ada pada posisi yang lebih daripada dia. Waktu engkau ada di sekolah lalu engkau sebagai murid ditegur oleh gurumu, bukan karena gurumu benci terhadap engkau, tetapi karena gurumu sedang ingin memperbaiki perilakumu supaya engkau juga tambah baik ke depannya. Inilah orang-orang yang mencintai pendidikan. Inilah orang-orang yang mencintai pengetahuan. Mereka tidak membenci teguran. Coba lihat, kalau orang malas ditegur, betul gak emosi dia, tapi jengkel dalam hatinya, ngeberengut begitu. Ayo, jangan tidur, belajar. Ya. Apalagi udah lama pandemi COVID-19 ini, seringkali bangunnya siang-siang. Ya. Apalagi udah terima rapot, terima hasil lulusan, udah. Tidur bangun siang-siang udah. Sekarang harus bangun pagi. Jam 6, setengah 7 harus bangun. Ya kan? Mandi. Malu kalau virtual gak mandi. Ya kan? Itu. Malas. Ditegur papi mami. Bangun, belajar. Orang malas ya begitu dah. Ya. Gak maju orang kayak gitu. Gak maju. Ya. Tetapi saya percaya anak-anak saya yang sekarang yang kelas 10 ini adalah anak-anak yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Amin. Cintailah didikan, cintailah pengetahuan. Maka engkau akan meraih masa depan yang gilang gemilang. Amin. Jangan engkau membenci teguran dari orang tuamu. Jangan pernah engkau membenci teguran dari guru-gurumu dan siapapun yang ada di sekitarmu. Karena itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Mari sama-sama
kita merenungkan 3 bagian dari pembelajaran kita akan firman Allah hari ini. Biarlah firman Allah ini bermanfaat bagi kita, mendorong kita untuk menjadi lebih baik, dan kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi dari masa-masa kemarin. Amin. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih buat segala didikan yang Kau beri bagi kami. Terpujilah Allah, di mana Engkau menginginkan kami sebagai umat-umat-Mu adalah umat-umat yang berpengetahuan, umat-umat yang mencintai didikan. Terima kasih Bapa, begitu besar anugerah-Mu dan rahmat-Mu atas kami. Kami berdoa, terima kasih buat orang tua yang sudah Engkau percayakan bagi kami untuk mendidik kami dan menegur kami. Terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan guru-guru, staf pengajar dan lain sebagainya di sekitar kami, di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, itu adalah kerinduan Tuhan untuk mendidik kami. Kehendak Tuhan untuk membentuk dan membangun kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah pembelajaran dari firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Memberkati kami semua dengan kesehatan. Lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati sekolah kami dan guru-guru kami. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.